Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Syekh Ar-Ru'aini rahimahullah wal kalimatu qaulun mufradun wa yasmun wa fi'lun wa harfun jali maknan. Kata adalah qaul mufrad yaitu ada isim, fi'il, huruf jali maknan. Qala Syekh Al-Ahdal rahimahullah wal kalimatu bi fathil kaf wa kasril lam hada wal afsah. Kata dengan kafnya di fathah, lamnya di kasroh, ini yang paling fasih. Jadi ada beberapa cara baca. Yang paling fasih bacanya al-kalimatu. Wa yajuzu fiha fathul kaf, boleh juga kafnya di fathah, wa kasruha dan kafnya di kasroh, ma sukunil lam fihima, kemudian lamnya disukunkan. Jadi bacanya kalmatun atau kilmatun. Dan ini dialeknya Bani Tamim ya. Bani Tamim dialeknya seperti itu. Kalau Hijaz yang lebih fasih, lamnya dikasrohkan. Ada juga cara baca yang selanjutnya itu kalau khusus huruf halak ya, tengahnya huruf halak, yaitu ada ha, kemudian kho, ain goin, kemudian hamzah. Itu boleh dikasrohkan pertamanya. Misalnya fakhidun bisa fikhidun. Ini cara bacanya Bani Tamim ya. Jadi ini berlaku untuk semua isim yang wajannya fa'ilun. Ini nanti bisa seperti ini. Waktu telah kulugatan ala kalamil mufid. Kemudian cara bahasa kalimat ini bisa diartikan kepada kalam yang mufid ya. Jadi artinya kalimat sempurna. Qawli sallallahu alaihi wasallam asdaku kalimatin qalaha al-arabu kalimatul labid. Misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimat yang paling jujur yang dikatakan oleh orang Arab adalah kalimatnya labid, ala kulli syai'in ma khalallaha batilun. Wala kulli ma dalla ala maknan walaysa bilafdin, dan untuk semua yang menunjukkan kepada makna dan tidak ada lafadznya. Nah ini sudah kita bahas ya tentang perkara ini. Perkara dia ada saut, ada suaranya atau tidak. Wabil istilah, kemudian secara istilah yaitu alinahu, al-kalimah adalah qaulun mufradun ya. Pertama qaulun, arti qaulun adalah wawal lafdhu dalu ala maknan kazaidin. Lafadz yang menunjukkan kepada suatu makna yaitu zaid. Famalam yadul ala maknan kalafdil muhmal nahwu daizin fainahu la yusamma qaulan. Kalau dia tidak ada menunjukkan kepada makna ya, misalnya lafadz muhmal yaitu yang lafadz yang enggak ada artinya, misalnya daizun itu dalam bahasa Arab enggak ada artinya, maka ini bukan qaul, dia lafadz tapi bukan qaul. Wa bihadza yu'lamu anna al-lafdhu a'ammu minal qaul. Oleh sebab inilah bisa diketahui lafadz itu lebih umum dari qaul, karena lafadz itu bisa untuk yang ada makna atau tidak ada ya. Nah, qaul ini nanti untuk kalam itu bisa juga diartikan qaul ya, bisa dimaknai qaul. Jadi qaul bisa untuk satu kata, dua kata dan seterusnya. Kemudian mufradun, definisi selanjutnya, kata itu harus mufrad. Wa huwa ma la yadullu juz'uhu ala juz'i maknahu, yaitu yang sebagainya tidak mengandung sebagian maknanya. Karojulin, contohnya rojulun, fainakulan min ajzaihi ay hurufi salasati idza ufrida la yadullu ala syai'in mimma dalat alaihi jumlatuhu. Karena masing-masing dari bagiannya yaitu hurufnya yang 3 tadi, ro, jim, dan lam ya, itu kalau dipisahkan tidak menunjukkan kepada sesuatu dari apa yang ditunjukkan oleh total dari kata rojulun. Kalau rojulun kan seorang lelaki, tapi kalau cuma ro itu kan nggak ada kaitannya dengan
seorang lelaki. Begitu juga jim dan lam, ini namanya mufrad. Atau bahasa gampangnya tunggal gitu ya, kata tunggal. Fa kharajal murakkabu. Nah, lawan mufrad adalah murakkab tersusun. Jadi lawannya bukan musanna atau jamak tapi murakkab. Itu beda dengan mufrad yang lawannya musanna dan jamak ya. Jadi mufrad di sini maksudnya lawan dari murakkab tersusun. Wa huwa ma yadullu kullu wahidin min juz'aihi ala ba'di maknahu. Yaitu yang salah satu dari masing-masingnya itu dari dua bagiannya menunjukkan kepada sebagian maknanya. Ya kalau dia dipisah masih ada nyambung dengan maknanya yang secara total. Nah, contohnya gulamu zaidin. Gulam itu bisa budak atau anak laki-laki ya. Atau bisa nanti makna yang lain. Fa inna kalau fakak tahu lakana kullu wahidin min juz'aihi dalan ala juz'il makna alladhi dalat alaihi jumlatu gulamu zaidin. Karena engkau apabila pisahkan ya, jadi cuman gulam sama zaid itu maksudnya, niscaya masing-masing dari dua bagiannya tadi, gulam dan zaid, menunjukkan kepada sebagian makna yang ditunjukkan oleh kalimat total dari gulamu zaidin. Wadari kaliana gulam zaidin dalun ala mansub wa mansub ilaih. Karena gulam zaidin ini menunjukkan kepada yang dinisbatkan dan tujuan dari penisbatan. Gulamnya mansub ya, zaidin mansub ilaih. Fa idza fakaktahu dalla gulamun alal mansub. Kalau engkau pisahkan, maka gulam menunjukkan kepada yang dinisbatkan. Wadalla zaidun alal mansub ilaih. Kemudian zaid menunjukkan kepada pihak yang ditujukan penisbatannya. Wahya ay al kalimatu salah satu anwa. Ini masuk ke kalimat baru ya. Tadi sudah definisi definisi al kalimah. Ya intinya dia cuman kata tunggal gitu ya, kalimah itu. Nah, pembagiannya kata itu ada 3 jenis. Ismun wa fi'lun wa harfun. Isim, fi'il dan huruf. La robi alaha, tidak ada yang keempat. Faya munhasiratun fiha, maka kata itu terbatas hanya pada 3 jenis ini. Kama yufidu sukutuhum ala dzalika fi maqamil bayan. Bagaimana diamnya para ulama, para ahli nahwu atau ahli bahasa atas hal tersebut, pembagiannya tadi yang itu statusnya seperti penjelas ya, keterangan. Seolah-olah mereka menjelaskan bahasanya hanya 3 pembagian kata. Walau kana sama naun rabiun la asaro alaihi aimatu hadasyani. Kalau seandainya ada yang keempat, niscaya para ulama, para imam dalam ilmu ini yaitu ilmu nahwu akan mendeteksinya. Jadi maksudnya ini sudah sepakat para ahli nahwu itu membagi kata hanya 3 ya. Walaupun nanti ada setelahnya itu ulama yang menjadikan ada yang keempat, tapi itu sudah menyelisihi kesepakatan yang sudah disepakati. Walismu kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha ghairu muqtarinin bi ahadil azminati salasati. Kemudian definisi isim ya. Isim itu kata yang menunjukkan kepada satu makna pada dirinya, tidak berkaitan dengan salah satu dari 3 waktu. Sekarang, akan datang, dan lampau. Sumya bidzalika lisumuwihi ay uluwihi ala akhwaihi. Dinamakan demikian karena dia tinggi ya. Jadi ada 2 pendapat istiqoqnya atau asal katanya. Yang pertama, Ali Nahwu Basrah mengatakan dari sumu karena tinggi ya.
Tinggi dibandingkan dua saudaranya yaitu fiil dan huruf. Sebab mengapa tinggi? Listighnaihi anhuma waftiqarihima ilaihi. Karena isim tidak perlu kepada fiil dan huruf. Maksudnya ketika menjadi kalimat dia cukup hanya dengan dirinya saja, kalimat sudah sempurna. Sedangkan yang lain membutuhkannya, yaitu fiil dan huruf butuh isim untuk menjadikan kalimat itu sempurna. Wa min sammata quddima alaihima, oleh sebab itulah isim didepankan di depan fiil dan huruf. Jadi kalau disebutkan itu sudah jadi kebiasaan, isim dulu baru fiil baru huruf. Waqila minal wasmi, ini pendapat ahli nahwu Kufah mengatakan isim itu dari kata wasmun ya. Wawal alamah yaitu artinya tanda. Lianahu alamatun ala musammahu, karena isim itu tanda bagi yang diberi nama. Ya ini secara bahasa, secara makna ya, secara makna itu lebih tepat pakai pendapatnya ahli nahwu Kufah, tapi secara tasrif, secara tasrifan itu lebih tepat kepada ahli nahwu Basroh. Jadi ada kelebihannya masing-masing. Kalau mau diperdalam lebih lanjut, jadi kalau menurut ahli nahwu Basroh itu asalnya simwun ya, simwun, kuning karena berat jadi ismun ya, wawunya dihapus, jadi dia wajannya ifun ya, ifun, jadi lamnya dihapus, jadi wajannya ifun. Kalau ahli nahwu Kufah jadi dia asalnya wismun, kemudian wawunya dihapus jadinya ismun, berarti wajannya i'lun ya, i'lun. Jadi fa-nya yang dihapus, jadi wajannya i'lun. Ini perbedaan dari segi wajannya. Wal fi'lu kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha, kemudian fi'il definisinya adalah kata yang menunjukkan kepada makna pada dirinya. Waqtaronat bi ahadil azminati salah satu, dan berkaitan dengan salah satu dari tiga waktu. Wayal hal, yaitu yang pertama sekarang, nahwu yakumu. Wal istiqbal, yang kedua akan datang, nahwukum, filamar ya. Wal madi, dan ketiga waktu lampau, nahwu koma, contohnya koma. Sumya bidzalika li dalalatihi ala tadzammuni bil fi'il lugawi, dinamakan demikian, dinamakan fi'il karena dia itu mengandung, karena dia itu menunjukkan kepada kandungan fi'il secara bahasa. Wawal hadas, yaitu kejadian, limusyabahatihi lahu, karena menyerupainya. Fa'inna lahu masdaron, karena dia mempunyai masdar. Wawal masdarul istilahi, yaitu maksudnya masdar secara istilah, bukan secara bahasa tapi masdar secara istilah. Yang di tasrifan itu ada masdar itu ya. Kama ana lil hadasi masdaron wa huwal fa'il, sebagaimana kejadian itu ada masdarnya juga, yaitu fa'il. Karena yang memunculkan perbuatan adalah si pelaku. Wal harfu kalimatun lam tadula ala ma'nan fi nafsiha bal fi ghairiha wa lam taqtarin bisamanin. Sedangkan huruf definisinya adalah kata yang tidak menunjukkan kepada satu makna pada dirinya, tapi pada yang selainnya, dan tidak berkaitan dengan waktu. Jadi huruf ini jumlahnya sedikit ya, sekitar 70. Jadi dia bisa dihafalkan ya kalau huruf itu. Beda kalau isim sama fiil itu sangat banyak, jadi nanti kadang tertukar apakah ini isim atau fiil. Sumya bidzalika liwuquhi harfan ay tarafan min haitsu innahu la yadul al ma'nan fi nafsihi. Dinamakan demikian karena dia terletak harfan, yaitu di ujung ya.
Harfan itu artinya di ujung. Dari sisi dia itu tidak menunjukkan kepada satu makna pada dirinya. Wa innahu la yaqa'u umdatan fil kalam bi khilafihima fihima. Dan dia itu tidak bisa jadi umdah pokok kalimat ya. Jadi pokok kalimat itu seperti fi'il, fa'il ya, naibul fa'il, mubtada, khobar yang harus ada dalam satu kalimat. Sedangkan huruf itu bukan umdah, beda dengan yang isim dan fi'il. Wa kullun min salasati yasihu itlaqu ismil kalimati alaihi wa wawul atfi. Dan masing-masing dari tiga ini isim, fi'il, huruf bisa diberikan nama sebagai suatu kata, sebagai kalimat. Dan wawu atof wa in kanat li mutlaqil jam'i ila naha la taqtadi an takuna kalimatu majmu'at salasati. Dan wawu atof walaupun dia itu maknanya mutlaqul jam'i, menggabungkan secara mutlak, hanya saja tidak berkonsekuensi bahwasanya kata itu harus terkumpul ketiga-tiganya. Jadi di situ maksudnya bukanlah kata itu harus terkumpul tiga-tiganya, tapi satu-satu sudah sebagai kata. Li'annahu laisa muraduhum bi'annaha lil jam'i anal ma'tufa wal ma'tufa alaih yajtami'ani ma'an fi halin wahidin. Karena maksud mereka itu bukanlah, maksud dari lil jam'i itu maksudnya bukanlah ma'tuf dan ma'tuf alaih terkumpul bersama-sama dalam satu keadaan. Ini maksud mutlaqul jam'i bukan seperti itu. Balil muradu annahuma yastami'ani fi kaunihima mahkuman alaihima binisbatil lati tadammanat hal jumlatul lati qablal ma'tuf wal ma'tuf alaih. Tapi maksudnya adalah keduanya terkumpul pada keadaannya sebagai yang dihukumi ya. Dari sisi dari penisbatan apa yang dikandungi oleh kalimat sebelum ma'tuf dan ma'tuf alaih. Misalnya ja'a zaidun wa amrun ya. Zaid dan Amr datang, berarti di situ ada wawu mutlaqul jam'i, maksudnya adalah dua-duanya datang gitu ya. Tidak harus berbarengan itu atau beriringan dalam satu keadaan atau satu waktu. Tapi yang pasti dua-duanya datang, sama seperti ini ya. Wa yasmun wa fi'lun wa harfun, yaitu maksudnya pokoknya isim, fi'il dan huruf itu adalah kata. Jali maknan quyida bil harfu li ikhraji hurufi tahajji. Jali maknan ini untuk sebagai kriteria bagi huruf untuk mengeluarkan huruf hijaiyah. Jadi huruf itu sebenarnya ada dua, huruf hijaiyah sama huruf salah satu dari kata ya, huruf yang punya makna. Nah, supaya dia itu tidak masuk huruf hijaiyah, maka dikasih keterangan jali maknan. Falaisa kullu wahidin minha kalimatan li adami dalalatihi ala maknan. Maka masing-masing dari huruf hijaiyah bukan kata karena tidak menunjukkan kepada satu makna, enggak ada artinya ya. Misalnya misalnya jim gitu ya, itu nggak ada artinya, cuman alif, bata itu dan seterusnya, itu nggak ada artinya. Kecuali nanti memang ada huruf yang hanya satu kata, misalnya huruf ba, itu bisa punya makna. Jadi dia nanti ada dua kemungkinan kalau seperti itu. Waqad adalah musanifu an ibarati aslihi, di sini penulis berpaling dari ungkapan asalnya yaitu dari matan jurumiyah. Itu disebutkan wa aksamuhu salah satu ya. Aksamul kalam ya. Maka di sini penulis tidak memakai istilah itu, memakai ungkapan itu, tapi pakainya ke kalimah, pembagian kalimah. Faja'ala salah satu aksaman lil kalimati la lil kalam. Maka di sini penulis mutamimah ya, menjadikan tiganya ini isim, fi'il, huruf sebagai bagian dari kata, bukan bagi kalam. Dan ini yang lebih benar ya.
lianahu la yasihu ja'luha aksaman lahu, karena tidak sah, tidak benar tiga-tiganya ini menjadi pembagian dari kalam. Ya kalau kalam ya pembagiannya nanti ada khobariyah, ada insaiyah ya, jumlah khobariyah, jumlah insaiyah, ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Dia taksim karena pembagiannya itu ada dua kemungkinan ya. Jadi kita lihat satu-satu apakah masing-masingnya itu cocok dengan pembagian kalam. Imma qismatul kulli ila juz'iyatihi. Yang pertama pembagian kulli kepada juz'iyatihi. Maknanya adalah bian kanat mahiyatul maksumi qad tujadu min jami aksamihi wa qad tujadu min ba'diha. Maknanya adalah apa yang dibagi ini terkadang didapati pada semua pembagiannya dan terkadang didapati pada sebagiannya. Fayasihu itlaku ismil maksum ala kulli wahidin min aqsamihi, maka bisa yang dibagi itu diberi nama dengan masing-masing dari bagiannya. Bian yujala kullu qismin minha mubtada'an mukhbaran anhu bil maksum. Caranya dengan menjadikan masing-masing bagiannya ini mubtada, kemudian khobarnya adalah yang dibagi tersebut, yang sebagai pokoknya tadi ya. Kakolika contohnya al ismu kalimatun ya. Jadi maksumnya kalimatun, kemudian pembagiannya, bagian-bagiannya ada isim, fiil, dan huruf. Nah ini kalau cocok berarti dia bisa dipakai gitu ya. Qismatul kulli ila juz'iyatihi, yaitu al ismu kalimatun, al fi'lu kalimatun, al harfu kalimatun. Isim itu kata, fi'il itu kata, huruf itu kata. Nah ini boleh, berarti ini pas ya. Beda kalau kalam, al kalamu, al ismu kalamun, ini enggak pas. Al fi'lu kalamun lebih lagi tidak pas. Al harfu kalamun tidak pas. Maka taksim yang pertama tidak tepat untuk ibarah pada jurumiyah. Wa imma qismatul kulli ila ajzaihi, kemungkinan yang kedua, taksim yang kedua adalah qismatul kulli ila ajzaihi bian kanat mahiyatul maksumi la tujadu illa biwujudi jami'i aqsamihi ma'an, yaitu yang dibagi tadi tidak didapati kecuali kalau semua bagiannya ini ada ya, dikumpulkan semua bagiannya baru maksumnya yang dibagi-bagi tadi dia ada. Fala yasihu fi itlaqus mil maksum ala kulli wahidin min aqsamihi, sehingga tidak sah memberi nama isim yang dibagi tadi kepada masing-masing dari pembagiannya. Kakoli contohnya asakan jabin asalun wa kholun wa ma'un. Asakan jabin itu campuran dari madu, cuka, dan air. Jadi maksumnya asakan jabin, aksamnya bagian-bagiannya asalun, kholun, dan ma'un. Fa'inahu la yasiwan yukola al asalu sakan jabin, maka tidak sah kalau dikatakan al asalu sakan jabin, madu itu sakan jabin, jadi enggak sah ya. Al ma'u sakan jabin ini juga tidak sah. Atau kholun, al khollu sakan jabin. Dia nama ya atau sakan jabin la takumu illa bisalah sati ma'an, karena hakikat dari sakan jabin ini tidak ada kecuali kalau tiga-tiganya ini terkumpul. Ya ini lebih gampangnya rukun itu ya. Kalau yang kedua ini seperti rukun, sesuatu itu ada rukunnya. Kalau salah satu rukun tidak terpenuhi maka
sesuatu tersebut tidak sah. Seperti itu kurang lebih ya yang kedua ini. Jadi harus terkumpul aksamnya. Nah ini juga tidak terpenuhi untuk ibarah jurumiyah ya. Nanti dijelaskan di sini. Biaisu anna innahu idan tafawaidun minha intafa kaunuhu sakan jabinan. Di mana apabila salah satunya itu tidak ada, maka tidak sah adanya sakan jabin. Wala kilal kisma ini la yasihu ja'lu hadi salah sati aksaman lil kalam. Nah dengan 3 taksim tadi ya, kemungkinan taksim tadi tidak sah ketiganya ini jadi pembagiannya kalam. Amma ala harusnya ala ya, harusnya ala itu. Amma ala kismatil kulli ila juz'iyatihi. Adapun yang pertama ya yang kismatul kulli ila juz'iyatihi. Fainau la yasihu an yuqala, maka tidak sah untuk dikatakan al ismu kalam, isim kalam, al fi'lu kalam, al harfu kalam, ini enggak sah, enggak pas ya. Wa ma ala kismatil kulli ila ajzaihi. Kemudian untuk kemungkinan yang kedua, fali anahu yaktadi anna nahwa koma zaidun wa zaidun qaimun, maka konsekuensinya kalau kalimatnya itu cuman koma zaidun qaimun ya, laisa bi kalam, maka ini bukan kalam. Karena tadi harus terpenuhi 3-3-nya ya. Lintifail harfi fil awal, karena yang pertama enggak ada huruf. Karena konsekuensinya harus ada hurufnya. Wal harfi wal fi'li fisani, sedangkan yang kedua enggak ada fi'il, enggak ada huruf. Wa nahu laisal kalamu illa nahwa qad qoma zaidun, dan tidaklah sebagai kalam kecuali pada contoh qad qoma zaidun, karena di sini istimalihi ala ismin wa fi'lin wa harfin, karena itu ada mengandung isim, fi'il dan huruf. Walaisa kadzalik, padahal tidak demikian. Jadi kalam itu tidak harus ada isim, fi'il dan huruf ya. Cukup isim saja atau isim dan fi'il itu sudah kalam. Jadi ini taksim yang kedua tidak pas untuk diterapkan kepada ibarahnya jurumiyah. Faina ma hiyatal kalami tujadu minal asma'i faqat wa minha wa minal af'ali kama taqaddama. Karena hakikatnya kalam itu bisa didapati dari isim saja, itu 2 isim atau lebih ya, atau dari isim dan fi'il sebagaimana yang sudah lewat. Jadi ini penjelasan mengapa mutamimah tidak membagi kalam menjadi isim, fi'il dan huruf. Tanbih, peringatan, dzakara musanifu hadal kalam wal kalimati walam yazkur hadal kalim. Penulis di sini menyebutkan definisi kalam dan kalimah, tapi tidak menyebutkan definisi kalim. Wa qad dzakarahu Ibnu Malikin biqoulihi, dan ini sudah disebutkan Ibnu Malik dalam Alfiyah ya. Wasmun wahidun summa harfunil kalim. Nah itu harusnya kalim sukun ya, al kalim disukun. Kalau Ibnu Anqa fa hadza haduhu fil istilah. Ibnu Anqa mengatakan, Ibnu Anqa itu yang mensyarah Nadham Jurumiyah ya. Itu sarahnya panjang lebar. Dan di sini nanti disebutkan banyak penukilan dari Ibnu Anqa atau pendapat Ibnu Anqa dalam kitab Kawakib ini. Maka ini definisi kalim secara istilah. Wasohi anau ismu jinsin jam'iyun il kalimati la jam'alaha. Atau jam'un ya, harusnya la jam'un laha. Yang benar kalim itu isim jenis jam'i ya, bagi kata. Jadi isim jenis jam'i itu salah satunya dengan menghapus tak marbutoh. Kalimah kan mufrad, jamaknya pakai tinggal dihapus tak marbutohnya, jadi kalim. Ini namanya isim jenis jam'i, la jam'un laha, bukan jamak taksirnya.
Wa anahu yutlaku ala salah satu fasoidan, dan dia itu kalim itu dipergunakan untuk 3 kata atau lebih. Pokoknya susunan yang ada 3 kata atau lebih maka namanya kalim. Wa in lam yufhim maknan yasunu sukutu alaihi, walaupun tidak memberikan pemahaman dengan makna yang dianggap bagus untuk didiamkan, yaitu maksudnya walaupun tidak sempurna kalimatnya. Fa bainahu wa bainal kalam umumun khususun min wajhin, maka antara kalim dan kalam ada keumuman dan kekhususan dari satu sisi. Fanahu koma zaidun kalamun faqat, contohnya koma zaidun ini hanya kalam bukan kalim karena cuma 2 kata. Wanahu in koma zaidun, kemudian contohnya in koma zaidun 3 kata ini tapi tidak mufid ya, maka dia kalimun faqat, hanya kalim. Wanahu qad koma zaidun, nah ini yang lengkap ya. Qad koma zaidun dia 3 kata dan mufid, sudah sempurna kalimatnya, maka ini kalam dan kalim. Nah ini tentang pembagian kalimah ya. Sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.